Viral banget nih hari ini, Nikita Mirzani diputus bebas tidak bersalah oleh hakim. Tapi itu adalah hayalan semata. Ada yang nobar, Besti. Terus udah gitu teriak, mampus, mampus. Ih, takara ya, ih. Serem. Astekut cek aku mah, asa tekudu. Udah gitu ya, hakimnya teh ya, ternyata udah ngambil wudhu kayaknya mah ya. Sampai kamu salaman sama kami. Banyak yang lucu, Besti, ya, di sidang hari ini. Seperti itu. Nobar vonis di rumahnya si ibu peri rumah kaca, si Markus Senior. Udah nggak salah lagi kan, lo orang kan bisa tahu ya kan, perkumpulan sirkus-sirkus yang bergabung di kandangnya. Itu adalah orang-orang yang memang pure nggak suka sama Nikita Mirzani. Ya kan ada siapa-siapa di situ, termasuk si penyanyi gerobak jorongan. Udah. Tapi bagus sih karena Miss Gossip itu udah terlepas dari dari situ. Viral banget nih hari ini, Nikita Mirzani diputus bebas tidak bersalah oleh hakim. Tapi itu adalah hayalan semata. Itu halu dari para pendukungnya. Hari ini nyatanya hakim lewat Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan memutuskan bahwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pemerasan. Jadi turut serta ya, ada pasal 55 dan pasal 27B di dalamnya. Akhirnya Nikita Mirzani dipidana 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Yang kalau tidak dibayarkan ya bisa ditukarkan dengan 3 bulan kurungan penjara. Nah menurut kalian gimana nih guys? Apakah setimpal atau tidak dengan perbuatannya? Yang pasti Dr. Reza sebagai korban telah mendapatkan keadilannya. Bahwa terdakwa sekarang berubah menjadi terpidana. Nah, karena ada kata-kata turut sertanya, maka orang lain yang ada di dalamnya juga harus ikut keseret dong. Kira-kira siapa aja ya yang turut berperan di dalam kasus pidana ini? Menurut kalian siapa guys? Komen di bawah dong. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama memaksa orang lain. 1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3. Guys, tadi kita udah nonton live-nya secara langsung. Si NM itu ternyata divonis 4 tahun dan itu terbukti dia melakukan pemerasan. Intinya kan dia udah terbukti bersalah nih kalau dia memang melakukan pemerasan. Kemarin-kemarin kan dia tidak mengakui kalau dia melakukan pemerasan. Nah, sekarang kan udah terbukti kan sama Pak Hakim. Dan lagi lebih gongnya adalah dia tuh minta salaman tapi dia tidak direspon juga sama Pak Hakim. Dan mungkin karena itu dia sering ngegiring opini kalau Hakim disuap lah. Buktinya sekarang dia dikasih 4 tahun 1 miliar tuntutannya. Karena apa? Ya mungkin dia udah terbukti melakukan kesalahan itu memeras Dr. Reza Gladys gitu. Ya nggak apa-apa mau berapapun lamanya, penting kan dia terbukti bersalah. Dan aku lagi sama Kak Enci. Filternya bagus banget kan. Apa nama IG-nya? Enggak, aku nggak IG, aku di TikTok. Oh, di TikTok. Namanya unboxing. Namanya unboxing official. Tapi aku sering banget nge-like video kamu. Aku juga sering. Kakak salam kenal ya. Yuk, aku mau ke Surabaya. Ini tuh aduh, Kak kita akhirnya kumpul di Jakarta ya, di Tangerang ya. Senang banget. Tadi Kak menurut Kakak gimana? Tuntutannya vonisnya?
ya udah, yang penting udah bersalah aja. 4 tahun berarti udah salah ya. Lah ya. Nggak mungkin kan, aku bilang mustahil bebas. Bener ya sekarang ya. Karena berapapun vonisnya, yang penting dia sudah sah dinyatakan bersalah, terbukti Makanya melakukan pemerasan sama Dr. Reza. Makanya dihukum selama 4 tahun dan denda 1 miliar. 4 tahun tuh lama loh. 4 tahun tuh lama banget. 3 bulan aja berasa 30 tahun kan Andi Soraya ya. Bener banget. Tapi kan kalau misalkan jiwa-jiwa preman kayak dia nggak tahu ya lama apa enggak. Soalnya dia preman banget soalnya. Udahlah apapun keputusannya kita nggak ada sangkut pautnya. Yang penting kita sudah mengkawal. Ya, jadi pelajarannya buat kita ya. Jadi yang penting kita sudah mengkawal kasus ini sejauh ini. Kita bukan plong banget. Akhirnya kita udah berhasil. Kalau untuk Mail berapapun terserah, karena Mail aku percaya banget dia cuman ke ekor doang. Ikut ini aja. Komandan. Thank you ya kakak. Hari ini aku rame banget, lagi silaturahmi di rumah, depan, belakang, samping, sudah kumpul. Makasih ya. Kalian anggap aja rumah sendiri, makan, ambil apa yang mau kalian makan. Ada aman. Nih. Kan tuan rumah. Tuan rumah nggak tuh? Ayo dong. Ini banyak banget udahan tuh. Banget loh. Ya kelihatan banget banyak. Aku cek makanan dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ada kalau mau makanan bakso apa udah ada. Oh iya, Siap. Oke. Tolong di. Iya, Bu. Ya. Bisa jaga. Meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini, menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat, ya dari awal saya kan ngomong begitu. Kalau sekarang dia terbukti dan seperti teman-teman bilang maksimalnya kan ancamannya 6 tahun. Kalau 4 tahun ini menurut saya itu udah berat banget, udah berat banget loh. Jadi saya nggak melihat dari jumlah dia divonis. Saya melihat dia diputus bersalah aja itu udah menjadi catatan hidup buat dia. Karena itu yang paling dia takutin. Dia menjadi narapidana untuk kasus kriminal. Apapun yang akan dia lakukan nanti, upaya-upaya hukum itu saya udah nggak mau ikut campur lagi. Saya juga merasa kalau Dr. Reza ini bukan orang jahat juga yang mau puas banget biar dia dihukum tinggi. Dr. Reza dan Dr. Mufid hanya membuktikan bahwa giringan opini masyarakat selama ini yang mengatakan bahwa ada kesepakatan dan dijebak dan lain-lain itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah pemerasan dan pengancaman. Berkat apa? Bullying di dunia maya awalnya itu kan meningkat jadi ada upaya dia untuk memeras, tadinya dari Dr. Reza aja merembet ke yang di Palembang, merembet ke yang mana gitu. Nah ini kan sudah dinyatakan bersalah ya semoga tidak mengulangi lagi hal-hal seperti ini. Tapi kan tadi kata Rafi kan dengan putusan 4 tahun ini kan berat ya kak. Mungkin prediksi kakak sebenarnya berapa tahun sih kak terkait putusan hari ini? 2 tahun kalau saya berpikir, saya berpikir jauh sebelum vonis ini dibacakan. Kalau kalian ngikutin sosmed saya kan bilang sekalipun dia divonis bebas, kita harus menerima. Makanya begitu tadi dibacakan 4 tahun itu saya udah wah tinggi juga ya. Tinggi juga dari 6 tahun, karena ini teman-teman diskusi Mahkamah ini saya sudah tahu kalau misalnya dia bisa saya mah berpegangan satu aja, pembuktian bahwa kenapa saya menemani Dr. Reza karena dia korban bullying. Dari bullying itu meningkat sehingga diancam dan diperas gitu kan. Kalau bukan saya yang menemani siapa? Jadi saya fokus kepada itu dan alhamdulillah apa yang dituduhkan selama ini tidak benar dan saya tidak salah membela orang. Kafid, bicara soal sindikat, tadi Kafid menyebut itu ya, maksudnya kalau dari Kafid sendiri dugaannya ada. Bukan kata saya, di dalam persidangan kan ada nama-nama tersebut kan, gitu kan? Dalam tuntutan. Dalam tuntutannya juga kan disebut ada nama-nama tuh. Berarti kan dari awal sebelum terjadi persidangan pun kan saya sudah bilang, saya meyakini bahwa terdakwa kita ini tidak sendiri. Sebelum saya nggak tahu apa-apa loh. Ya, karena saya bagaimanapun saya kan pernah berteman sama dia. Dia nggak punya otak kriminal untuk memeras. Kalau untuk onar, endorse, iya. Tapi saya jadi kaget kenapa dia melakukan kejahatan ini, gitu loh. Saya nggak pernah berubah statement saya. Apa yang terjadi sekarang ya lebih hati-hati lagi, ya lebih hati-hati lagi dalam bertindak, bersikap.
kalau sudah begini catatan buat hidup dia. Kafit, tadi juga dari kuasa hukum DRG menyebut bahwa beliau ini akan mengejar si pelaku-pelaku yang memang otaknya gitu katanya. Nah, itu, dan sudah menyebutkan satu nama gitu. Nah itu biar aja penasehat hukumnya yang bicara. Kalau saya terima kasih juga sama Bang Leon, Mr. Jini, Bang Raffi yang saya waktu pertama kali menemani Reza tuh saya takut sendiri karena dunia maya ini kan seperti hutan rimba ya. Saya nggak tahu mau bawa ini kemana. Apakah saya juga bisa menemani Dr. Reza sampai akhir? Alhamdulillah di dalam perjalanan teman-teman ini menguatkan kita untuk memberikan pandangan-pandangan di masalah hukumnya. Dan kadang-kadang kita bercanda sampai malam juga mendukung Dr. Reza untuk menenangkan dia bahwa insya Allah keadilan akan dia dapatkan, dan terbukti hari ini keadilan ditegakkan buat Dr. Reza.